Apakah kamu sudah mulai menyiapkan uang untuk pensiun? Sudah tahu belum seberapa parah dampaknya kalau kita menunda pensiun? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube More Duit. Kamu pasti sudah tahu dong istilah sandwich generation. Itu loh, orang-orang yang harus membiayai orang tua, dirinya, pasangannya, serta adik-adiknya. Kekencet kayak sandwich atau burger gitu. Tapi kenapa sih kok bisa terjadi hal tersebut? Karena banyaknya orang tua yang belum menyiapkan dana pensiunnya. Sudah saatnya nih kita, generasi yang lebih muda, mengatakan stop untuk generasi sandwich yang berikutnya. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Dana pensiun adalah sejumlah uang yang kamu siapkan untuk membiayai hidup ketika usianya pensiun. Saat ini nih, usia pensiun di Indonesia itu 56 tahun. Dan bisa jadi angkanya terus bertambah. Jika kita nanti kelak masuk pensiun dengan modal yang cukup, maka kita akan merasa aman dan mandiri. Setidaknya nggak nyusahin anak atau keluarga. Setuju nggak sih? Kalau setuju boleh kasih like-nya dong. Nah, berdasarkan pengalaman kami menangani klien-klien yang memasuki masa pensiun, kami makin sadar seberapa penting dana pensiun. Pada saat pensiun ada dua hal yang udah pasti, yaitu penghasilan dari kerja kantoran atau kerja harian itu jumlahnya bisa berkurang, bahkan bisa berhenti sama sekali. Dan yang kedua, ketika usia kita makin bertambah, biasanya biaya kesehatan juga akan meningkat. Lalu kenapa sih perlu disiapkan sejak usia muda? Jadi satu, uang pensiun yang kita butuhkan itu jumlahnya sangat besar. Coba aja teman-teman simulasikan sendiri. Jumlahnya bisa lebih dari 2 miliar rupiah. Dan yang kedua, waktu. Semakin muda kita merencanakan dana pensiun, semakin panjang waktu yang kita miliki. Apa dampak positifnya? Maka semakin kecil jumlah investasi bulanan dan kita memiliki banyak pilihan produk investasi. Dan berikutnya ada efek bunga berbunga atau compound interest. Selain dari akumulasi uang yang kita investasikan setiap bulan, kita juga mendapatkan keuntungan dari hasil investasi atau keuntungan investasi yang diinvestasikan kembali. Pada saat merencanakan dana pensiun, kita perlu memperhatikan satu faktor penting, yaitu replacement ratio. Ketika pensiun, tentunya kita ingin tetap bisa mempertahankan gaya hidup atau lifestyle kita dong. Seenggaknya nih ya, 70-80% dari gaya hidup kita. Benar nggak sih? Nggak mungkin dong yang biasanya makan ayam setiap hari mendadak menjadi makan ayam sebulan sekali. Nggak gitu dong. Nah, untuk mempertahankan gaya hidup butuh namanya penghasilan. Oleh sebab itu, kita perlu memperhitungkan yang namanya replacement ratio. Misal, pendapatan seseorang di usia 55 tahun, artinya setahun sebelum pensiun kan, itu 50 juta per bulan. Nah, kalau replacement ratio-nya 80%, maka target penghasilan setelah pensiun adalah 40 juta rupiah per bulan. Sampai sini teman-teman paham ya? Menurut kamu, berapa sih replacement ratio yang wajar? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you. Lalu, apa dampak negatifnya kalau kita menunda merencanakan dana pensiun? Dampak negatifnya ya uangnya kurang, nggak cukup untuk hidup saat pensiun. Terus nyusahin keluarga atau anak-anaknya. Dan risiko terburuknya kita melahirkan generasi sandwich yang baru. Kalau nggak mau begitu, ya kita mulai menyiapkan dana pensiun sejak usia muda. Kita coba simulasi dana pensiun. Contohnya saat ini Andre, istri, usianya 30 tahun. Total penghasilan mereka berdua bekerja selama sebulan itu 50 juta per bulan. Target pensiun mereka berdua di umur 60 tahun. Dan saat ini baru punya uang tabungan katakanlah 500 juta untuk pensiun. Ya. Dan uang yang bisa diinvestasikan setiap bulannya maksimal cuma 20 juta per bulan. Andre dan istri itu mempersiapkan dana untuk hidup hingga 90 tahun. Artinya apa? Kalau pensiunnya di usia 60 tahun, 90 tahun berarti 30 tahun lagi. Betul nggak sih? Ya kan? Nah, replacement ratio di masa pensiunnya katakanlah 80% dari penghasilan sekarang. Katakanlah 40 juta per bulan. Nah, kita asumsikan inflasi atau kenaikan biaya-biaya itu 5% per tahun. Pengeluaran yang 480 juta per tahun itu akan naik ya menjadi 1,2 M per tahunnya ketika mereka pensiun. Ya, kok bisa segede itu? Ya, karena ada yang namanya inflasi. Lalu berapa uang pensiun yang dibutuhkan? Berdasarkan perhitungan, uang yang dibutuhkan adalah 68 miliar modalnya. Lalu strategi investasinya gimana? Pertama, investasi awal yang 500 juta itu, terus ditambah setiap bulannya itu investasi rutin sebesar 15,2 juta. Target investasinya 12% per tahun.
Lalu gimana milih produk investasi yang bisa kasih return 12% per tahun? Nah, ini strateginya namanya alokasi investasi. Contohnya buat Pak Andre. Kalau kamu mau dibuatin seperti ini, kontak aja sama wealth advisor-nya Moduit. Jadi kita bagi menjadi 3 produk investasi, yaitu ada obligasi negara, ada saham-saham blue chip, dan ada saham-saham value stock. Untuk obligasi negara dialokasikan 20% dari modal, contohnya ya, ekspektasi keuntungannya 6% per tahun. Jadi investasi awal di obligasi negaranya 100 juta dan bulanannya ditambah 3 jutaan. Kemudian ada juga investasi di saham-saham blue chip dengan alokasi 30% dari modal. Ekspektasi keuntungannya 12% per tahun, termasuk dari capital gain dan dividennya. Jadi investasi awal di saham blue chip adalah 150 juta dan setiap bulannya nambah 4,5 jutaan. Terakhir, investasi di saham-saham yang terdiskon alias value stock. Alokasinya paling besar nih, sekitar 50%. Karena periode investasinya masih panjang, 30 tahun lagi gitu. Nah, kita cari ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi, yaitu 15% per tahun. Jadi, investasi awalnya 250 juta dan setiap bulan perlu top up sebesar 7,6 jutaan. Gimana nih? Teman-teman semakin kebayang kan strategi investasi untuk perencanaan dana pensiun? Yuk, kita coba mulai menyiapkan dana pensiun sejak usia muda. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan. Bersama Moduit, investasi reksadana obligasi semakin aman, mudah, dan terpercaya.